ada orang telah mengkhianatinya. Itulah yang terjadi dalam perkara setebal 121 halaman. Penyakit itu dibuktikan dengan apa, Bang? Di situ. Ada di putusan ini. Ada bukti medis di atau apa? putusan ini berbicara. Anda cari aja putusannya. Kalau akasu Bang, Akasu memang dari awal Mbak Im Wong pada saat proses persidangan hakim menawarkan bagaimana kalau seandainya ini kan yang besar dan yang kecil. Bagaimana kalau yang besar ke Mbak Im, yang kecil ke termohon pada saat itu, atau diatur waktu 3 hari kalau nggak salah sama 4 hari. Saat itu Mbak Im bilang nggak ada masalah, tapi termohon tidak mau, sehingga ini proses bergulir dan akhirnya diputuskan diberikan aturan main bahwa 2 minggu di sini, 2 minggu di Mbak Im Wong. Tapi satu hal, anak pun tidak boleh dipaksa, walaupun ada putusan seperti ini, tidak boleh anak itu dipaksa-paksa untuk kesana dan kemari, karena anak itu bukan objek dari persoalan, tapi dia subjek hukum yang mempunyai hak yang melekat, yang dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh hak asasi manusia. Waktu harta gunung ini sendiri seperti apa? Belum, tidak pernah memperkarakan harta gonok ini. Dari awal perkara ini hanya murni adalah perceraian, murni adanya perselingkuhan, dan itu pun sudah terbukti di persidangan, dan juga hak asuh anak. Terbukti berdasarkan keterangan ahli, anak itu trauma kepada ibunya, seperti itu. Aneh apabila seorang anak itu takut dengan orang tuanya, itu aneh. Jadi ada apa, itulah yang terjadi pada proses persidangan yang memakan waktu cukup panjang dengan kejadian saya lihat saksinya. Buktinya itu 88, saksinya itu cukup banyak di sini. Jadi saya akan coba baca satu-satu keterangan saksinya, bukan keterangan ya. Jumlah suratnya aja itu P-nya dari P sampai P berapa? Sampai P86. Bukti yang diajukan Mbak Im Wong itu P1 sampai 86, saksinya 1, saya tidak perlu sebutkan namanya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 9. Ada ahli yang menyatakan anak trauma, ada ahli juga, ada ahlinya 3. Jadi saksi 9, saksi fakta itu 9, tambah ahli 3. Ya, itulah proses persidangan, dan alhamdulillah Mbak Im sudah bersyukur proses ini sudah selesai dan terbukti apa yang dinyatakan sama Mbak Im terjadi perselingkuhan itu terbukti di persidangan, dan itu adalah hasil daripada putusan ini. Bahasa putusannya itu lulus, artinya istri yang berhak kepada seorang suami, istri yang melakukan hal-hal tanpa sepengetahuan suami, itu namanya lulus. Mengenai nafkah tidak mungkin? Ya, itu tidak menjadi persoalan bagi Mbak Im, itu bukan persoalan itu. Mbak Im hanya konsen kepada anaknya, bagaimana anak ini selamat. Yang kedua, konsen bagaimana terbukti adanya perselingkuhan tersebut. Kalau uang itu bisa dicari, dan itu bukan problem Mbak Im. Karena sebetulnya kalau melihat tuntutannya dia, tuntutannya banyak sekali. Ya, sekian miliar kalau nggak salah, ada sekian miliar, ada 600, ada sekian, saya nggak perlu membacakan. Dan gugatannya dia sebetulnya termohon itu minta anak itu ada tangan dia, dan biaya-biaya itu semuanya ada di tangan dia. Coba saya akan bacakan kalau Anda ingin mengetahui. Ya, dalam rekonvensi menetapkan hak asuh anak, ada tangan kepada termohon, ya, terus menghukum termohon untuk menyerahkan anak, menghukum untuk biaya apa ya? Setiap bulannya 80 juta, 20 juta, dan sekian, ada minta lagi 3 miliar kalau nggak salah ini. Nafkah tempat media 800, nafkah mutlak 300, 3 miliar, nafkah ida 600 juta. Ya, dari semua ini tidak ada yang dikabulkan, hanya
namun ada pertimbangan majelis hakim karena dia adalah istri, yaitu pertimbangan majelis hakim ya, dan Mbak tadi saya tanya, nggak ada persoalan, yang penting terbukti adanya perselingkuhan, terbukti anak-anak itu dalam keadaan trauma, dan terbukti semua apa yang selama ini ada di dalam proses persidangan. Jadi yang disampaikan Mbak pada proses tahun lalu itu adalah terbukti semuanya di dalam persidangan, dan yang berbicara itu putusan ini. Putusan ini yang menyatakan adanya perselingkuhan atau nuyus seperti itu ya. Bang, ada usaha lain nggak untuk memiliki anak sendiri, tidak memberikan ke kawan sendiri? Tidak boleh. Pertanyaannya aja sudah salah. Pertanyaan melanggar hukum tidak akan saya jawab. Bang, terjadinya perselingkuhan sudah berapa lama Bang? Dari tahun berapa? Tahun berapa Bang? Waduh, saya nggak ngapalin tahun. Yang jelas terbukti. Tidak penting. Tidak penting tahunnya. Yang penting terbuktinya. Ada seseorang laki-laki yang bukan muhrimnya berduaan di kamar, berduaan dengan istrinya. Itu yang terpenting, bukan harinya. Tapi terbuktinya adanya seseorang yang bukan muhrimnya berduaan. Hukum Islam itu ketat. Seorang istri itu nggak boleh berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Itu titik. Itu terjadi berapa kali Bang? Yang jelas lebih dari 1 kali. Kalau lebih dari 1 kali pasti banyak bahasanya. Bang, trauma anak itu masih Bang? Trauma anak itu dari hasil pemeriksaan ahli yang menyatakan anak itu takut dengan seseorang, nangis, teriak dan sebagainya. Itu ada pendapat ahli di sini. Makanya kalau Anda bisa mendapatkan putusan ini, semuanya akan terungkap. Termasuk apa yang menjadi pertanyaan Anda. Saya kasih Anda pekerjaan rumah, Anda dapatkan putusan. Dan misal di sini saya harus sama mereka berdua, itu kira-kira gimana terjadi? Ya sudah saya jawab, saya tidak ngurusi harta gonung ini. Saya hanya ngurusi perselingkuhan. Kayaknya kedua anak itu. Kedua anak itu saya tanya Baim sekarang ada di mana. Karena saya nggak ngurusi anak, saya ngurusi hukum. Oke. Supaya dokter spesial Tidak ada ya sebenarnya. Sama-sama Bang. Kira-kira boleh nggak? Di saat anak itu jangan dijadikan objek. Anak itu harus dijadikan subjek. Bagaimana anak itu mau kepada kita, bukan dipaksa, dieksekusi dan sebagainya. Itu nggak baik ya. Tapi bener ya Bang, bahwa kan beritanya beredar di luar gitu kan, ada yang maksa segala macam. Ya, Anda sudah tanya, Anda jawab sendiri. Terima kasih. Pertanyaannya. lebih memilih ke Baim kan Bang ya? Kenapa? Kedua anak tersebut lebih memilih ke Baim ketimbang ke Ya selama ini seperti itu. Anaknya seperti itu. Makanya ini pembelajaran. Jadi di saat anak tidak mau sama kita, jangan anak itu dipaksa. Anak itu disayang. Bagaimana supaya mau kepada kita? Ya. Bang, tadi ada yang kelewat soal keuangan. Tadi sempat Nggak pusing Baim sama keuangan. Bagi Baim itu bukan persoalan yang penting. Apa yang menjadi sakit hatinya, apa yang menjadi dia sakit, itu semuanya sudah terjawab di dalam persidangan dan semuanya ada dalam putusan ini, bahwa apa yang selama ini diketahui bahwa benar, bahwa ada seseorang laki-laki yang bukan muhrimnya berduaan dengan istri. Tapi di isi putusan Bunyi putusannya, Pak. ada terkait penyalahgunaan keuangan. Salah satunya itu adalah nuyus namanya. Jadi putusan ini bunyinya banyak. Saya hanya ambil intisarinya biar mudah. Yaitu salah satunya anak trauma, salah satunya nuyus itu adalah istri yang durhaka, termasuk adanya masalah seseorang yang bukan muhrimnya berduaan di kamar dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau saya bacain setebal ini kan tidak menjadi berita, nanti menjadi buku. Tapi kalau menjadi berita itu saya kasih intisarinya saja. Ya. Bang, Anda trauma dan melakukan pemaksaan seperti apa sih Bang emang yang dilakukan Yang oleh kalau Anda Anda sendiri? tanya sama ahli anak, tidak boleh. Tapi saya kan ahli hukum. Yang jelas, yang begitu pun bisa melanggar hukum. Ingat ya, kita semua ini menjadi pembelajaran. Kalau terjadi sesuatu terhadap anak kita, bukan orang tuanya tidak bisa melaporkan, orang tuanya juga bisa melaporkan apabila terjadi sesuatu terhadap anak tersebut dan ada hukumnya. Jadi perlakukan anak itu dengan kasih sayang. Kalau memang dia itu masih tidak mau dengan kita, dirayu anak tersebut supaya mau kepada kita. Oke.
Ya.